Oh enggak. Satu-satu jawab, Ya, siap. jawab gitu aja ya. Siap. Yang pertama tadi. Ya, yang pertama berkaitan dengan informasi yang ingin didapatkan oleh masyarakat melalui redaksi kami terkait dengan melonjaknya jumlah penderita COVID-19 secara signifikan dengan skup Kota Tegal yang hanya 4 kecamatan. Bagaimana Ibu selaku Kepala Dinas itu menyikapi terkait dengan lonjakan kasus COVID-19 di Kota Tegal? Itu yang pertama memang kita tingkatkan testing dan tracing, ya, karena ada peningkatan testing dan tracing, ya. Testing di Kota Tegal itu sudah sesuai dengan standar WHO. Standar WHO-nya itu kan 1000 per 1 juta penduduk per minggu, ya, dan kita sudah memenuhi target itu, ya, bahkan lebih. Jadi kita memang tingkatkan. Kalau dulu kan memang kita tidak lakukan testing, kalau sekarang kan kita lakukan testing itu sesuai dengan standar WHO. Jadi 1000 per 1 juta penduduk per minggu, dan kita sudah lebih dari 100%, lebih bahkan 200%, ya. Yang kedua terkait dengan tracing kita. Berarti tracing kita memang cukup signifikan, ya. Jadi kalau ada yang positif, baik itu yang kasus OTG, yang ada gejala, ya, maupun yang ada yang meninggal, itu langsung kita lakukan tracing terhadap kontak eratnya, ya, sehingga ketemulah nanti satu keluarga ada yang positif, sehingga menjadi klaster keluarga, ya, itu. Nah, selain itu, karena Kota Tegal ini merupakan kota yang kota transit juga, mobilitasnya cukup tinggi, sehingga kan pergerakan massanya juga cukup cepat, ya, cukup banyak juga. Nah, itu mungkin salah satu faktor, gitu, ya. Nah, sekarang apa yang kita lakukan? Ya, itu saja yang kita lakukan. Kita sosialisasi dan edukasi, itu yang nomor satu, ya. Sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya protokol kesehatan dimanapun kita berada, kapanpun, itu harus selalu diimplementasikan, ya. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, perilaku hidup bersih sehat, menghindari kerumunan, itu harus selalu kita implementasikan dimanapun kita berada. Memakai maskernya juga harus betul, jadi hidung dan mulut juga harus tertutup, ya. Lalu kita meningkatkan 3T juga. Jadi tadi kan 3M, ya. Masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Tambah 3T. 3T-nya apa? Testing, tracing, treatment. Nah, testingnya tentu saja sesuai dengan standar WHO. Yang seperti apa itu, Bu? Lebih spesifikasi? Testingnya swab. Swab. Screening, ya, namanya screening. Swab dengan pemeriksaan PCR, ya. Itu 1000 per 1 juta penduduk per minggu. Jadi bukan hanya sekali, tapi per minggu itu harus targetnya harus tercapai. Nah, tracing tadi sudah saya sampaikan, ya, untuk kontak eratnya. Kemudian yang ketiga, treatment. Nah, treatmentnya apa, ya? Treatmentnya tentu saja kalau ketemu yang positif, ya, isolasi. Kalau ada gejala berat, ya, di rumah sakit dirawatnya, isolasi, untuk memutuskan rantai penularan, isolasi, ya. Lalu disemprot desinfektan. Kemudian begini, Ibu, kaitannya dengan kegiatan informasi yang berhasil kita himpun sih, ada kegiatan kaitannya dengan monitoring ya, rumah sakit atau tempat-tempat kesehatan. Ada nggak sih, Bu, kegiatan itu, dan hari tadi dilaksanakan tidak, Bu? Ada. Jadi kita memang ada kegiatan monitoring pendisiplinan penerapan protokol kesehatan di tempat-tempat yang berisiko, aktivitas yang berisiko, dan populasi yang berisiko.
Mana saja sih tempat-tempat yang berisiko, aktivitas yang berisiko dan populasi yang berisiko itu antara lainnya di fasilitas pelayanan kesehatan, ya. Terus di pondok pesantren, panti asuhan, pasar, tempat-tempat hiburan, ya, dan lain-lain. Hari tadi ada Bu? Apa? Barusan hari ini ada nggak Bu? Hari ini ada. Ada. Hari ini ada. Kapan Bu? Jumat kemarin juga ada, Sabtu ada, Senin kemarin juga ada, ya. Nah, itu dilakukan rutin, bukan hanya sekali, ya. Artinya rutin itu yang melakukan tim gabungan, gitu. Ya, bukan hanya dinas kesehatan, tetapi ada dari TNI, Polri, jadi dari Kodim, Lanal, Polres, kemudian dari BPBD, Satpol PP, ya, dari dinas kesehatan sendiri juga, GUW juga ikut, ya, ikut. Jadi ikut memonitor. Yang dimonitor apa? Tentu saja protokol kesehatannya sudah diimplementasikan atau belum. Kadang-kadang kita ke tempat hiburan juga ternyata tidak ada jaga jarak. Ternyata cuman kursinya saja yang dikali-kali, tapi duduknya masih mepet-mepet, ya. Jadi itu protokol kesehatannya berarti belum diterapkan dengan benar. Ya, belum diterapkan dengan benar. Kemudian berkaitan dengan implementasi, Ibu sebagai Kepala Dinkes atau Dinas Kesehatan Kota Tegal sendiri, harapan kaitan dengan implementasi ini otomatis setiap kelompok atau setiap individu melakukan implementasi tersebut, ya Bu, ya. Dan betul. Apakah itu menjadi satu harapan Ibu? Iya. Itu memang harusnya intinya di perubahan perilaku, ya. Kan kalau dulu tidak pakai, yang normal itu kan nggak pakai masker, itu dianggap normal, ya. Terus duduk dempet-dempetan itu dianggap normal. Tapi kalau sekarang di tatanan new normal, ya, justru yang normal itu yang pakai masker, ya. Bukan kalau new normal itu sekarang sudah normal berarti boleh nggak pakai masker, bukan seperti itu. Yang namanya new normal itu ya tatanan baru. Tatanan baru itu yang normal itu justru yang pakai masker, yang sering cuci tangan, yang menjaga jarak, yang memakai face shield, gitu, ya. Jadi itu yang kadang-kadang masyarakat masih belum paham. Dikiranya new normal, berarti sudah normal, berarti sudah bebas, nggak usah pakai masker, bukan seperti itu. Sejauh ini dari mata Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal sendiri terkait dengan implementasi yang dilakukan oleh pemerintah kota maupun wakil rakyat, dari kacamata Ibu bagaimana itu menanggapi itu? Ya, sudah berusaha, upaya-upaya itu sudah dilakukan dari wakil rakyat juga sangat mendukung, dan itu juga kita, tapi kan kita tidak bisa sendiri, tetap dari masyarakat juga harus ada peran dari masyarakat, justru cukup besar, ya. Jadi pemberdayaan masyarakat di sini yang diperlukan itu untuk mengimplementasikan protokol kesehatan. Terkait tenda biru yang ada di Kardina itu bagaimana ceritanya itu, Bu? Nah, tenda itu kalau saya kemarin kan juga ke sana melihat itu untuk screening pasien sebetulnya. Jadi pasien itu sebelum masuk ke IGD di screening dulu, ini ke pasien suspek COVID apa bukan, supaya tidak tercampur sebetulnya. Tujuannya itu. Gitu. Namun tujuan tersebut bukan untuk merawat pasien di sana, tidak. Jadi tujuan awalnya adalah untuk men-screening. Tujuan awalnya men-screening. Jadi kemarin saya juga lihat ternyata kok ada yang dirawat di situ, ya. Tapi ternyata saya sudah konfirmasi ke Pak Heri, itu hanya sementara saja, jadi hanya untuk screening saja. Itu pasien COVID, suspek COVID apa bukan, gitu, supaya tidak tercampur. Gitu. Iya, awalnya untuk screening, namun ada pasien juga di situ. Benar nggak sih Bu, informasi yang ada di luar bahwa kaitannya dengan habisnya ruangan sehingga pasien dialihkan di tenda biru tersebut? Enggak, itu enggak betul. Enggak betul, bukan gitu, ya, enggak betul. Itu hanya untuk screening saja. Screening saja. Jadi juga nanti Rumah Sakit Kardina juga sudah menginformasikan pada saya, rumah sakit nanti akan menambah ruang isolasi. Gitu. Jadi pihak dari rumah sakit akan menambah. Ya. Kemudian gini Ibu, ini kan berkaitan dengan informasi yang kita dapatkan adanya kaitan dengan keluhan masyarakat
adanya kaitannya dengan pasien yang tidak bisa diterima di rumah sakit tersebut karena penuh. Sejauh mana kebenarannya, Bu? Pasien yang tidak diterima. Iya. Kalau itu kita biasanya komunikasi ya antar rumah sakit. Jadi ini kan semua rumah sakit juga sudah terakreditasi. Jadi sebetulnya antar rumah sakit sendiri itu ada komunikasi. Jadi manakala ada yang memang penuh, nanti komunikasi di rumah sakit sekitar masih ada tempat atau tidak gitu. Sebelumnya ada nggak sih kejadian-kejadian semacam itu yang ditemukan oleh? Ada, kemarin juga ada. Nah, kita komunikasi dengan rumah sakit sekitar dan bisa dapat tempat di situ. Nanti kami yang mengkomunikasikan, tapi seharusnya rumah sakit sendiri. Tapi kemarin kita bantu. Kalau kemarin memang kita yang bantu, tapi seharusnya dari rumah sakit sendiri yang berkomunikasi dengan rumah sakit, kan itu antar rumah sakit ada komunikasinya. Terakhir Ibu, bagaimana harapan Ibu selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal terhadap masyarakat di mana di situasi yang global ini dialami oleh masyarakat? Ya, saya mungkin akan sampaikan bahwa di pandemi COVID-19 ini, pandemi global ya, itu kan sebetulnya pasien yang positif itu bukan aib gitu loh, ya, bukan satu aib. Jadi pasien warga yang positif itu harus kita dukung, harus kita support, ya. Supportnya dalam hal apa ya? Misalnya memberi semangat ya, mensupport, memberi semangat ya. Kalau ini ya perlu diberi hantaran lah gitu, makanan atau apa gitu. Jadi bukan malah dibully, bukan malah dikecilkan ya, tetapi kita beri support, butuhnya apa gitu ya. Terus selain itu juga dari pemerintah juga memberikan bantuan ya, bantuan berupa sembako ya. Itu kalau untuk biasanya kan satu keluarga itu ada yang positif, ada yang tidak. Nah, kalau sebaiknya memang satu kamar sendiri, tempat kamar mandinya juga harusnya sendiri. Tetapi manakala kamar mandinya hanya satu, itu juga bisa disiasati, misalnya semuanya menggunakan kamar mandi, nanti yang terakhir adalah yang masukin, misalnya seperti itu. Selama ini dalam pantauan Dinas Kesehatan, kendala apa sih Bu yang dirasakan oleh Dinas Kesehatan? Memang kemarin ada sih yang menolak juga ada, tapi kita kasih sosialisasi edukasi supaya mendukung. Kemudian ada juga yang malah lari-lari itu ada juga ya. Jadi kita ya kendala-kendala seperti itu intinya di perilaku saja. Memang perilaku, merubah perilaku susah loh. Merubah perilaku itu susah. Ya. Terima kasih Ibu atas waktunya. Mohon maaf ya Bu ya, memang ini informasi ini kalau tidak ada keinginan dari masyarakat menyampaikan ke redaksi kami, mungkin kita tidak perlu konfirmasi kan begitu. Jadi kami memang ya pemirsa, tadi bincang-bincang saya dengan Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal, Ibu Prima yang cantik ini, di mana beliau juga mengharapkan kepada masyarakat untuk senantiasa membantu pemerintah Kota Tegal untuk memutuskan rantai COVID-19 yang ada di Kota Tegal dengan 3M plus 3M dan 3T. Di antara lain adalah memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, menjaga jarak, serta satunya PHBS, yaitu pola hidup sehat, bersih dan sehat. Sementara itu yang dapat kami laporkan dan kami informasikan, mudah-mudahan masyarakat Kota Tegal dan pemerintah tetap sinergitas memutus rantai COVID-19. Salam semangat masyarakat Kota Tegal, salam semangat Indonesia. Baik tentang COVID-19 ataupun dengan permasalahan-permasalahan yang ada di tengah masyarakat, semuanya Bu, meskipun kita berbicara tentang pertanahan, kita bicara tentang hukum, kita bicara atau mengimplementasikan 3M dan 3T. Masnya itu sendiri gitu. Ada sih. Ada, kita punya. Saya
Dr. Sri Primawati Indraswari